KRI Bung Hatta 370 saya resmikan masuk jajaran TNI Angkatan Laut. Kami keluarga merasa bahagia bahwa nama Bung Hatta, ayah kami, diberikan untuk kapal KRI Bung Hatta 370. Nah, di situ juga disampaikan bahwa kapal ini buatan dalam negeri. Tentu ada lebih banyak unsur yang di dalam negeri, walaupun mungkin ada unsur yang juga dari luar negeri, yang kita sendiri belum sampai optimal, tapi sebagian besar sudah dalam negeri. Dan ini sesuai sekali dengan pesan dari Bung Hatta dari dulu kepada anak-anak muda orang Indonesia, dari beliau ketika jadi wakil presiden sampai dengan akhir hayatnya. Nah, Bung Hatta ingin bahwa anak-anak muda Indonesia nanti mengisi pembangunan. Jadi mereka harus tahu apa yang ada di negara kita. Ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengenai daratan, tapi juga laut. Apalagi kita ini 2/3 adalah laut, 1/3 adalah darat. Dan karena kita kemudian menjadi negara kepulauan, maka semuanya itu menjadi satu. Dan ini sangat mengharukan bagi saya, karena Bung Hatta memang selalu mencintai baik daratan maupun lautnya. Dan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, pedalaman, tetapi beliau lama dibuang di Tigul 6 tahun tanpa listrik, ya. Sebelumnya juga di Bovendigul, tapi yang khusus laut. Dan ketika menjadi wakil presiden, beliau banyak pergi melakukan, kalau sekarang istilahnya, kunjungan kerja, terutama di tempat-tempat yang bandara belum cukup. Beliau pergi sampai ke Pulau Miangas dan sebagainya. Saya selalu terkesan kepada perjalanan Bung Hatta ke Pulau Marore, karena waktu itu kan belum ada deklarasi Juanda, jadi kawasan Nusantara belum. Jadi Pulau Maruri ini beliau perintahkan untuk dibuatkan piagam, plakat gitu, bahwa itu punya Indonesia. Jadi ini sangat berkesan, saya sampaikan waktu pidato, bahwa ini adalah hal yang bermakna khusus. Ya, apalagi kita kalau mengikuti perjalanan negara kita. Nah, maka tugas dari para pemuda adalah sadar akan besarnya negara kita, dan oleh karena itu mereka juga harus lebih dieksposkan kepada hal-hal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, yang sudah dilakukan sekarang ini. Dan saya kira juga mengenai kapal KRI Bung Hatta 370 itu juga nanti akan dikemas khusus, ya, selain yang tugasnya untuk kapal sebagai kapal perang, dikemas untuk membuat anak-anak muda bisa mendapatkan informasi yang menggugah mereka untuk ikut membangun bangsa dan tanah air, terutama mengisi pembangunan di kawasan pulau dan laut. Saya tentu senang sekali. Dulu waktu saya bertugas jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya juga pergi ke Pulau Penyengat, dan saya juga ke Tanjung Pinang dalam tugas itu. Dan saya melihat bahwa sekarang ini sudah banyak perubahan atas kemajuan, ya, dan sudah ada banyak pemberdayaan ekonomi yang mungkin seperti UKM gitu, ya. Tapi yang penting adalah bahwa wisata berjalan di situ. Saya lihat mungkin juga
pas dengan Paskah ya banyak orang datang, tapi juga menghargai adanya peninggalan-peninggalan dari kerajaan Melayu ya, Melayu, dan juga permaisuri kan dari Bugis ya, dan ada nama-nama Bugis, dan di situ sejarah ini harus diketahui untuk anak-anak muda sekarang. Dan satu hal yang saya dukung juga adalah bahwa di situ ada gedung semacam tempat pendidikan atau museum kecil, bagaimana tulisan-tulisan dari orang-orang di Pulau Penyengat itu sendiri yang menulis tentang kerajaan, tentang sejarah, tapi dalam bahasa Arab dan berbahasa Melayu ya. Saya sendiri masih ingat bahwa saya pernah mendapat pelajaran waktu SMA itu bahasa Arab, tulisan Melayu, dan ini juga untuk anak-anak Kristen dan Katolik, jadi bukan karena agamanya tapi karena mereka orang Indonesia. Nah, ini sangat penting bagi saya, dan di situ peranan TNI Angkatan Laut adalah juga membuat Pulau Penyengat jadi indah seperti sekarang, tapi juga lembaga-lembaga yang dikelola oleh orang-orang yang sudah punya tradisi di sana itu menghidupkan kembali. Nah, saya kira kita tidak boleh lupa, anak-anak muda sekarang harus bisa membaca bahasa Indonesia, dulu bahasa Melayu tapi dengan tulisan Arab ya. Itu salah satu yang penting. Saya kira untuk terutama Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, saya melihat upaya beliau untuk mengembangkan jangkauan aktivitas dari TNI Angkatan Laut ya. Apalagi yang kami lihat di sini, kemudian juga ada kapal KRI Bung Hatta 370 ini juga dengan daya kerjanya, jangkauannya, dan juga kemajuan modernitas dari teknologinya, kecanggihannya, itu juga bisa nanti kita sebetulnya negara seluas ini membutuhkan juga lebih banyak kapal laut ya. Dan saya yakin anak-anak muda kalau diberikan penjelasan yang mendorong mereka, pasti juga akan banyak yang ingin menyumbang melalui perjuangan di Angkatan Laut. Dan saya kira wawasan beliau sudah cukup luas, dan kemarin itu acaranya bagus sekali ya, waktu kita di potret ya, juga atraksinya bagus sekali. Nah, ini memberi semangat pada penonton yang muda-muda. Saya dapat WA, aduh bagus sekali gitu. Dan juga artinya peranan dari Bapak Kasal dengan semua, terutama di sini sebagai kepulauan Riau, Batam, dari jajaran pemimpin Angkatan Laut yang ada di sini semuanya mempunyai tugasnya masing-masing, juga memberikan arahan supaya anak-anak muda Indonesia, baik yang dari Angkatan Laut maupun yang nanti mau sekolah, yang masih sekolah SMA dulu, mencintai negara ini, bahwa banyak yang harus kita kerjakan di dalam perjuangan kita ini. Sebetulnya anak muda harus diberitahu bahwa dengan belajar mereka berjuang supaya mendapatkan ilmu, nanti bisa mengembangkannya dalam pekerjaan-pekerjaan, dan pekerjaan kelautan kita itu sangat penting, luar biasa banyaknya ya. Dan juga kuliner berkembang, kerajinan juga berkembang. Saya juga melihat kerajinan dari gonggong ya, dan banyak hal lain, sains, wisata berkembang, kuliner. Dan saya kira itu juga membuat anak-anak muda juga bisa menjelaskannya secara baik, mengangkat tradisi lokal mau juga
kerajinan lokal, tapi juga untuk kreativitas untuk jangkauan nasional dan internasional. Saya kira itu penting. Jangan lupa Jaya Maya.